Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan kami di God Saves Me Ministry. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari kembali pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran ke-13 di triwulan yang ketiga ini di tahun 2022 pada tanggal 24 September. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung triwulan kita. Untuk itu sebelum kita mempelajari akan pelajaran Sekolah Sabat, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu, terima kasih banyak untuk berkat-Mu kepada kami sampai pada saat ini. Kami siap untuk mempelajari akan firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat. Tuntun kami, berkati kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita pada saat ini adalah Kristus dalam cawan lebur. Kita dilahirkan di dunia yang penuh dosa, dalam konflik antara yang baik dan yang jahat. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita lahir di sebuah cawan lebur. Yesus memutuskan untuk memasuki cawan lebur di dunia ini secara sukarela. Pertama, untuk memberikan contoh bagi kita, ya, dalam Ibrani 4 ayat 15, dan yang kedua, untuk memikul cawan lebur yang lebih intens dan khusus, sehingga kita dapat menemukan harapan dalam cawan lebur kita sendiri. Pada pelajaran pekan ini kita akan mempelajari cawan lebur pada masa kecil Yesus, kemudian cawan lebur dalam pelayanannya Yesus, cawan lebur ketika di Taman Getsemani, cawan lebur ketika di kayu salib, dan dalam cawan lebur bersama Kristus. Saudara-saudaraku, mari kita masuk cawan lebur pada masa kecilnya. Dalam Yohanes 1 ayat 46, firman Tuhan katakan, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Saudara-saudaraku, Yesus dapat memilih lingkungan di mana ia akan dilahirkan sebagai manusia, bukan? Keluarganya tidak layak mendapatkan tempat khusus di penginapan dalam Lukas 2 ayat 7. Dia sebenarnya bisa memilih, ya. Tapi yang nyatanya terjadi adalah keluarganya tidak layak mendapat tempat khusus di penginapan pada waktu dia mau dilahirkan. Kemudian orang tuanya miskin, ya, susah dalam Lukas 2 ayat 22 sampai 24. Kemudian ketika di masa kecilnya Herodes mencoba untuk membunuhnya ketika dia masih bayi. Dia dibesarkan di kota dengan reputasi buruk, ya. Kota Nazaret. Kita terkadang diejek dan dihina hanya karena berusaha hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan? Bayangkan apa yang harus Yesus hadapi selama masa kanak-kanak dan masa mudanya. Dia melakukan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia adalah satu-satunya orang yang tidak berdosa di antara orang-orang yang berdosa. Saudara-saudaraku, kalau kita melihat bagaimana Yesus dari kecil, bahkan sebelum dia lahir, ya, sebelum dia lahir, kehidupannya itu kalau mau dibilang sulit. Karena kenapa? Keluarganya tidak mendapat tempat yang layak di penginapan. Dia sudah mengalami cawan lebur itu dari masa kecilnya. Tapi dia tetap tidak berdosa. Dia tetap melaksanakan kehendak Tuhan. Begitu pula dengan kita, kadang kita harus mengalami cawan lebur. Kita diejek hanya karena kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah kita akan tetap bertahan seperti Yesus atau tidak? Mari kita lihat cawan lebur dalam pelayanannya. Dalam Yesaya 53 ayat 3, ia dihina dan dihindari orang,
seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Saudara-saudaraku, selama pelayanan dari Yesus, Yesus berjalan berkeliling sambil berbuat baik, bukan? Dia menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, karena Allah menyertai dia, dalam Kisah 10 ayat 38. Namun saudara-saudaraku, apa yang terjadi? Dia dituduh telah membuat perjanjian dengan iblis. Apalagi tetangga dan kerabatnya memandang rendah dia. Beberapa kali orang-orang mencoba membunuhnya. Bayangkan saudara-saudaraku, cawan lebur yang harus dialami ketika dia di dalam pelayanannya. Dia melakukan yang terbaik, tapi dia malah dituduh, dia malah dipandang rendah, dan bayangkan sampai dia coba untuk mau dibunuh. Apakah kita telah mengalami hal-hal ini ketika bersama dengan Tuhan? Yesus sudah alami. Dan inilah dia berikan teladan bagi kita. Yesus menangis tentang penolakan mereka, yang mana dia datang untuk menyelamatkan mereka yang menolak mereka, saudara-saudaraku. Pelajaran selanjutnya adalah cawan lebur di Getsemani. Tidak cukup sampai di pelayanannya cawan lebur dia harus alami. Di taman Getsemani pun dia harus mengalami cawan lebur. Dalam Markus 14 ayat 34. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Yesus melihat pengorbanan di bait suci ketika dia berusia 12 tahun. Kemudian dia segera memahami misinya, ya, anak domba Allah, ya, yang menghapus dosa dunia. Bagaimana pengorbanan yang dilakukan di bait suci. Wah, luar biasa. Di Getsemani, Yesus akhirnya menghadapi bagiannya. Dia tidak akan mati begitu saja, tetapi mati dalam kematian kekal untuk membayar dosa-dosa kita. Dan itu resiko kalau dia menanggung kita. Saudara-saudaraku, dia bisa saja kehilangan segalanya dan terpisah selama-lamanya dari Bapa. Inilah yang dirasakan. Dia merindukan teman-temannya untuk mengantarai baitnya baginya, tetapi mereka tidak melakukannya. Dia rindu untuk dibebaskan dari rasa sakit dalam penderitaannya, sampai dia berkeringat darah. "Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku." Itulah yang dia rindukan sebenarnya. Akhirnya seorang malaikat datang untuk menghiburnya. Dia membuat keputusan, dia akan minum cawan rasa sakit karena dia mengasihi kita. Bisa saja dia tidak mau ambil itu, saudara-saudaraku. Dia sampai berkeringat darah, merasakan penderitaan yang harus dia tanggung akibat kita, bukan akibat dirinya. Tapi ketika malaikat menghiburnya, dia memutuskan untuk mengambil cawan rasa sakit itu karena dia sangat mengasihi kita. Bagaimana dengan saya dan saudara? Sudahkah kita memutuskan untuk tetap mengambil cawan lebur itu sekalipun itu menyakitkan bagi kita? Asalkan kita tetap di dalam Tuhan, atau kita akan menyerah. Inilah yang diberikan oleh Yesus sebagai teladan untuk kita. Cawan lebur di kayu salib. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat 6. Saudara-saudaraku, Yesus dihukum mati dengan cara yang paling memalukan di saat itu, yaitu dengan cara penyaliban. Namun, semua yang terjadi di sekitar salib itu adalah kesaksian dari pengorbanan penebusan Yesus. Itu bukan hanya kematian yang salah dari orang yang tidak bersalah, tapi ada makna di balik kematiannya. Tempat itu dikelilingi oleh kegelapan, bukan? Lukas 23 ayat 44, dan tabir bilik Maha Kudus terbelah dua. Terjadi gempa bumi. Kuburan terbuka, tidak seperti biasanya. Ya, murka Allah terhadap dosa dielakkan dari kita kepada Kristus.
Dia menanggung dosa-dosa kita padanya. Yesus menderita kematian kedua, menggantikan kita yang seharusnya mati kekal, sehingga kita dapat hidup untuk Dia. Wahyu 20 ayat 6. Saudara-saudaraku, pada bagian ini dalam cawan lebur bersama Kristus, dalam 1 Petrus 4 ayat 13, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pelajaran apa yang dapat kita pelajari dari bagaimana dan mengapa Yesus menghadapi cawan leburnya? Pertama, kita dapat yakin bahwa Dia memahami kita karena Dia sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Selain itu, penderitaannya lebih besar daripada kita karena kemurnian moralnya. Bayangkan saudara-saudaraku, kemurnian moralnya ini membuat Dia sebenarnya menderita. Karena Dia tidak berdosa, harus menanggung dosa. Berbeda dengan kita manusia yang berdosa. Menanggung dosa hal yang biasa untuk kita karena kita sering berbuat dosa. Tapi Tuhan Yesus tidak berdosa dan Dia harus menanggung dosa hanya karena kita manusia berdosa. Betapa menderitanya Dia, bukan? Kedua, kita menemukan harapan. Pengharapan akan hidup kekal. Namun saudara-saudaraku, lewat penderitaan yang Dia telah lakukan, menjamin kita memiliki pengharapan hidup kekal. Cawan lebur sementara kita terasa kecil ketika kita melihatnya melalui lensa kekekalan. Ketika pandangan kita tertuju kepada Kristus, cawan lebur kita akan terasa kecil sekali dibandingkan apa yang harus Yesus alami. Dia sama seperti kita. Tidak peduli masalah kita dalam hidup ini, kita harus selalu bersyukur kepada Yesus untuk hidupnya yang tulus dan pengorbanannya yang sempurna. Berkat Dia, bahkan cawan lebur kematian berlalu. Berkat Tuhan Yesus. Sebagai kutipan yang terakhir, saat kita berpisah dari dunia dan kebiasaannya, kita akan bertemu dengan ketidaksenangan orang-orang duniawi. Dunia membenci Dia yang merupakan perwujudan kebajikan, karena Dia lebih baik daripada mereka. Jika yang mulia surga datang ke dunia ini dan mengalami kehidupan penghinaan dan suatu kematian yang memalukan, mengapa kita harus mundur karena ketaatan melibatkan salib? Jika Dia dianiaya, dapatkah kita mengharapkan perlakuan yang lebih baik? Dia akan menghibur dan mendukung semua orang yang datang kepadanya untuk meminta pertolongan. Kiranya lewat pelajaran sekolah Sabat sepanjang triwulan ini, dari pelajaran yang pertama sampai 13, boleh menguatkan kita dalam menantikan kedatangan Tuhan sementara kita hidup dengan cawan lebur kita. Asalkan kita tetap pandang kepada kekekalan, cawan lebur kita akan terasa ringan, saudara-saudaraku. Tuhan kiranya memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pelajaran sekolah Sabat yang Engkau telah berikan pada saat ini. Kiranya setiap firman melalui pelajaran sekolah Sabat ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Berkati para pemirsa dimanapun mereka berada, kiranya berkat Tuhan akan menjadi bagian mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita semua.